Shalom, salam sehat, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, Jumat 1 Oktober 2021. Kita sungguh bersyukur dan sungguh menikmati akan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Dan hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan bersama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan sepanjang hari ini, dalam segala pekerjaan, dalam segala hal yang baik yang akan kita lakukan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa mengasihi, memelihara, bahkan menuntun kehidupan kami. Pagi ini, Jumat 1 Oktober 2021, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami kembali menikmati akan kasih Tuhan, hari baru, kesehatan yang baru, kami boleh nikmati pagi ini. Dan sebelum kami melakukan tugas pekerjaan sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami, beri hikmat kepada kami untuk memahami serta mengaminkan akan kuasa Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pagi ini yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mengaminkan, bahkan memperlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita, maka tema yang akan menjadi perenungan kita pagi ini yaitu merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam penjajahan adalah suatu hal yang sangat menyiksa dan mengakibatkan penderitaan. Karena ketika kita dijajah, kita tidak mempunyai kebebasan, sehingga satu hal yang sangat kita butuhkan adalah kemerdekaan atau kebebasan. Seperti halnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, selama kurang lebih 350 tahun, bangsa Indonesia sangat merasakan penderitaan sehingga ingin bebas. Demikian pun halnya ketika kita ada di dalam belenggu dosa dan kematian. Kita tidak berdaya dan tidak mampu melepaskan diri kita sendiri. Namun kita patut bersyukur karena kasih Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian tersebut. Di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak lagi akan mengalami penghukuman. Karena penghukuman atas dosa-dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Orang-orang yang sungguh menaruh iman dan pengharapannya kepada Yesus Kristus telah dibenarkan dan dimerdekakan, bukan lagi sebagai orang-orang hukuman. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus kini mempunyai status baru, yakni disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang punya status sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, maka kita harus tetap hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah nyatakan di dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka hidup kita tidak lagi diperhambakan kepada dosa, tetapi harus tetap menjaga kesucian hidup. Karena di dalam Dia kita telah memiliki kepastian hidup, yaitu keselamatan. Terpujilah Kristus yang telah memerdekakan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di bawah tema merdeka di dalam Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah merdeka. Sudah merdeka dan tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus.
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bagi kita bahwa keselamatan sudah ada dan sudah kita miliki. Olehnya itu, mari terus hidup di dalam Tuhan. Kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita dengan berbagai hal yang tentunya berkenan kepadanya. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dalam renungan dan doa bersama pagi ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh mengaminkan firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama, ya Allah. Firman-Mu ini akan menjadi bagian dan menjadi pedoman bagi kami. Tetapi ketika kami mengandalkan kemampuan kami sebagai manusia dalam memahami firman-Mu, kami tidak yakin bahwa firman-Mu ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tanpa hikmat daripada Tuhan, untuk kemudian memampukan kami mengaplikasikan, mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan hikmat-Mu, ya Tuhan, untuk kami menjadikan firman ini sebagai pedoman, sebagai suluh dalam hidup kami. Tolong kami, Tuhan, untuk terus menjalani kehidupan kami ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tolong kami, Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami ini sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tolong kami, Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa kami di sorga, dalam doa bersama kami pagi ini, kami datang membawa seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus. Kami bersama dengan keluarga kami sungguh bersyukur, sungguh menikmati akan kasih Tuhan. Di hari ini 1 Oktober, tentu ada banyak hal yang akan kami lakukan. Pekerjaan tanggung jawab kami, baik kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga ketika kami bekerja, ketika kami belajar, ketika kami mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membuka jalan bagi kami, sehingga dalam tugas tanggung jawab masing-masing kami boleh lakukan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi segenap orang tua yang dalam kelemahan tubuh, atau anak-anak kami yang bergumul karena sakit, bahkan kami yang mungkin saat ini masih melakukan isolasi mandiri. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan kami yang bergumul karena sakit penyakit.
Tuhan akan memberkati setiap usaha yang kami lakukan, sehingga ke depan di hari yang Tuhan tuntun, kami boleh menikmati pemulihan dan kami boleh melakukan pekerjaan dan melakukan apapun tanpa berada dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak lagi mampu melakukan karena terbatas usia, dalam kelemahan tubuh karena lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan orang-orang tua kami yang tak lagi mampu untuk bekerja dalam lanjut usia mereka. Dalam kebersamaan dengan keluarga, kiranya Tuhan memberkati, mengaruniakan sukacita, sehingga dalam masa tua mereka terus mengaminkan akan kuasa, akan pemeliharaan Tuhan, dan sukacita bersama dengan keluarga, anak cucu boleh tetap dirasakan dan dinikmati. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang, dalam segala program kerja, dalam segala hal yang mereka lakukan secara khusus terkait dengan pembangunan pastori. Kiranya Tuhan memberkati dan terus memberi semangat bagi panitia, bagi jemaat Tuhan, dan kiranya Tuhan terus membuka jalan bagi panitia untuk bagaimana menyelesaikan pembangunan ini dengan baik, memakai setiap orang yang ada di sekeliling kami untuk menjadi saluran berkat untuk terselesainya pembangunan ini. Dan kami juga boleh bersyukur bagi setiap orang yang sudah Tuhan pakai untuk mendukung proses pembangunan ini. Berkati setiap tukang yang terus bekerja, kiranya dijauhkan dari segala sesuatu yang mencelakakan diri mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap sehat untuk menyelesaikan pembangunan ini. Bapa kami di sorga, berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta, segenap majelis pengurus OIG dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Karuniakan kesehatan sehingga dalam menata pelayanan di jemaat-Mu boleh dilakukan dengan baik. Bapa kami di sorga, dalam sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menuntun kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Allah. Karena kami bawa dan alaskan doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan dan doa bersama. Kiranya hari ini menjadi sukacita bagi kita semua, karena kita boleh melakukan hal yang baik, yang terus dikenan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan. Lakukanlah setiap hal yang berkenan di hadapannya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.